masalah, segala jenis perusahaan memiliki tujuan perusahaan yang hendak dicapai, begitu juga perusahaan barang dagang. Perusahaan barang dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Suwarjono 2002-225. Sumber utama pendapatan perusahaan dagang adalah hasil penjualan barang dagangan yang sebelumnya mereka beli dari pihak lain. Yusuf 2011-342. Salah satu jenis perusahaan dagang ialah bidang retailer seperti minimarket, swalayan, dan lain-lain. Retailer mempunyai fungsi dalam mata rantai distribusi perusahaan dagang, yaitu sebagai perantara menjual barang ke konsumen akhir. Suwarjono 2002-226. Salah satu karakteristik dari perusahaan retailer ialah menjual berbagai jenis barang, misalnya barang kebutuhan pokok, beras, sabun, minyak, alat-alat sekolah, pakaian, sepatu dengan merek dari beragam pemasok. Salah satu aktivitas atau kegiatan operasional yang utama dalam perusahaan dagang ialah pembeli barang dagang. Pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui pertukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Kegiatan pembelian mencakup kegiatan pemesanan barang dagang, permintaan barang dagang, dan pemilihan pemasok, penerimaan barang dagang, pengecekan barang dagang, dan pencatatan utang kepada pemasok. Agar menciptakan kegiatan operasional yang efektif, maka harus diimbangi dan dibutuhkan sebuah sistem akuntansi. Sistem akuntansi berguna bagi manajemen dalam mendapatkan informasi baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Informasi yang didapat berfungsi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, serta digunakan manajemen dalam pengelola perusahaan dan menyusun laporan keuangan baik bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan sistem akuntansi pembelian sendiri terdiri dari sistem akuntansi utang untuk kegiatan pembelian secara kredit dan sistem akuntansi kas untuk kegiatan pembelian secara tunai, seperti halnya yang dituliskan oleh Kurniatu bahwa terdapat dua macam pembelian, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pembelian dibangun untuk mempermudah proses pembelian barang dagang dalam pengadaan persediaan barang yang akan dijual. Menurut TM Box, jika catatan persediaan tidak akurat, maka menyebabkan kekurangan persediaan yang pada akhirnya berakibat hilangnya penjualan. Catatan persediaan yang tidak akurat juga menyebabkan terjadinya kelebihan persediaan yang berakibat naiknya biaya penyimpanan dan pengenangan persediaan. Sistem akuntansi pembelian yang baik harus disertai dengan pengendalian internal yang baik. Mulyadi menyatakan bahwa pembelian dibutuhkan unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Sistem akuntansi dalam transaksi pembelian yang baik pada suatu perusahaan sangat berguna sebagai informasi baik untuk manajer sebagai pemakai informasi pihak internal maupun pengguna informasi pihak eksternal. Pengendalian internal merupakan sarana bagi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan serta cara untuk melindungi dan menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, meningkatkan operasional perusahaan, dan mencegah penyimpanan terhadap kebijakan manajemen yang telah diterapkan. Peran pengendalian internal dalam menunjang sistem akuntansi yang sangat penting. Dengan adanya pengendalian internal, maka penyimpangan, kesalahan, ataupun kecurangan dapat dicegah. Misalnya, jika tidak ada pengawasan dalam pembelian, maka terdapat kemungkinan barang dagang yang dibeli dicuri oleh karyawan untuk kepentingan sendiri. Contoh lain ialah kurang lengkapnya dokumen-dokumen dan catatan mengenai permintaan pembelian ataupun catatan utang kepada pemasok. Maka terdapat kemungkinan kesalahan pencatatan pembelian maupun pencatatan utang kepada pemasok. Kecurangan dan kesalahan-kesalahan akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu sebuah sistem akuntansi pembelian serta pengendalian internal yang memadai dalam mengatur mengawas kegiatan pembelian barang dagang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menulis secara akuntansi serta pengendalian internal yang terdapat dalam sistem pembelian barang dagang pada swalayan elok dengan judul